Perkenalkan, nama saya Wayan Pipit Puspita, NPM 1915041, mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1. Dengan dosen pengampu mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1 yaitu Ibu Lia Lismeri STMT. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dan mekanisme sedimentasi. Sebelum masuk pada penjelasan mekanisme sedimentasi, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu sedimentasi. Nah, pengertian dari sedimentasi itu sendiri yaitu proses pengendapan partikel-partikel padat dari dalam fluida atau slari secara gravitasi sehingga diperoleh zona yang lebih bebas partikel dan zona-zona yang mengandung partikel dengan konsentrasi tertentu. Dari pengertian sedimentasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa prinsip sedimentasi itu sendiri yaitu pemisahan bagian padat dengan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga bagian yang padat berada di dasar kolom pengendapan dan sedangkan bagian air berada di bagian atas. Nah, batas antar zona tersebut dinamakan dengan lapisan antarmuka atau interface. Setelah mengetahui pengertian dan prinsip dari sedimentasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme sedimentasi. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme sedimentasi secara batch. Mekanisme proses pengendapan partikel di dalam slari secara batch dapat dilihat pada gambar berikut. Awalnya, partikel dengan konsentrasi seragam atau sama akan mengendap secara bebas dalam suatu suspensi tertentu seperti terlihat pada zona B. Partikel-partikel yang berada dalam zona B akan mengendap dengan kecepatan pengendapan yang sama. Sehingga dari pengendapan pada zona B akan menghasilkan zona baru yang disebut dengan zona A, di mana zona A adalah zona yang bebas partikel. Tinggi Z dari Z1 menjadi Z2 seperti terlihat pada gambar. Pada waktu yang bersamaan, zona C dan D mulai muncul, di mana terdapat partikel-partikel yang masing-masing memiliki kepekatan suspensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan zona B. Zona D berisi partikel yang menetap di bagian bawah yang disebut dengan endapan partikel. Sedangkan zona C adalah lapisan transisi yang kandungan padatnya bervariasi dari zona B ke zona D. Proses pengendapan atau sedimentasi terus berlangsung hingga semua partikel mengendap dengan zona B dan C menghilang dan hanya ada dua zona akhir yaitu zona A dan zona D, di mana zona A yaitu zona yang bebas partikel dan zona D yaitu zona dengan tumpukan partikel atau endapan partikel dengan ketinggian menjadi Z3 seperti terlihat pada gambar. Selama proses sedimentasi berlangsung, ketinggian akan berubah-ubah. Zona A dan D ketinggiannya akan membesar, sedangkan zona B dan C akan mengecil dan lama-kelamaan akan menghilang. Keadaan di mana tepat terjadinya dua zona akhir yaitu zona A dan D disebut dengan critical point. Sedimentasi atau pengendapan yang terjadi tinggal pemampatan saja pada zona D, dan pemampatan tersebut berlangsung sangat lambat. Berikut hubungan tinggi interface dengan waktu. Dari penjelasan prinsip dan mekanisme sedimentasi, dapat disimpulkan bahwa sedimentasi bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan zat-zat padat atau tersuspensi non-koloidal dalam air. Demikianlah penjelasan prinsip dan mekanisme sedimentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat